Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Renungan 79. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hati yang berkobar. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang kisah dua orang murid yang berjalan ke Emmaus setelah kematian Yesus. Di mana kisah ini merupakan perubahan hidup yang nyata dari kedua murid tersebut. Dua orang murid ini yang sedang berjalan untuk pulang ke Emmaus karena Yesus sudah mati disalibkan, sehingga mereka sudah kehilangan harapan. Mereka memutuskan untuk kembali, untuk pulang ke kampung mereka, ke daerah mereka, yaitu Emmaus. Mereka menjauh dari Yerusalem. Mereka meninggalkan Yerusalem, menjauh dari pusat iman mereka. Mereka menjauh dari harapan yang seakan sudah mati. Mereka berjalan dengan hati yang kecewa tentunya, karena guru yang mereka ikuti, Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang bisa mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus mati di atas kayu salib, sehingga mereka mengalami kekecewaan. Pikiran mereka bingung dan langkah mereka dalam perjalanan terasa berat karena kesedihan, kekecewaan. Namun di tengah perjalanan itu, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus datang setelah kebangkitannya dari kematian, datang berjalan bersama dengan mereka. Yesus berbicara, Yesus menjelaskan firman Tuhan, dan tanpa mereka sadari, tanpa kedua orang murid yang kembali ke Emmaus menyadarinya, hati mereka itu mulai berubah. Hati mereka yang tadinya awalnya ada kesedihan, ada kekecewaan, kehilangan pengharapan, tapi berubah. Ketika Yesus berjalan dengan mereka, Yesus menjelaskan firman Tuhan, hati mereka berubah, berkobar-kobar. Mereka belum mengenali siapa yang berjalan bersama dengan mereka. Kedua murid ini belum mengenali bahwa Yesus yang ada bersama dengan mereka. Yang pertama, Injil itu menyalakan hati yang padam, mengobarkan hati yang padam. Bapak, Ibu, Saudara, kedua murid tersebut berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Artinya ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Diri mereka yang tadinya penuh kekecewaan, kehilangan pengharapan, tetapi hati mereka
menjadi berkobar-kobar. Ketika Yesus membuka firman Tuhan, menjelaskan firman itu kepada mereka, hati mereka terasa hidup kembali. Hati mereka dihidupkan. Semangat mereka dipulihkan. Jadi Injil bukan hanya sekedar cerita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita belaka. Namun Injil, firman Tuhan adalah kuasa yang menghidupkan. Kuasa yang membangkitkan semangat. Kuasa yang mengobarkan hati. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak mungkin hati kita itu tetap sama. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengamini firman Tuhan, tidak mungkin hati kita tetap sama ketika kita datang mendengar firman dan kita pulang. Pasti ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengamini, meyakini, ada semangat yang baru. Karena Injil, firman Tuhan itu menghidupkan kembali semangat yang patah, yang lemah. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan meyakini, mengamini, ada pengharapan yang baru. Murid-murid sudah kehilangan pengharapan. Tapi ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Ada pengharapan yang baru. Dan tentunya juga ada kasih yang baru kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang berkobar itu menggerakkan kaki. Firman Tuhan berkata, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kalau kita memperhatikan baik-baik, mereka tidak menunda. Mereka tidak menunggu besok pagi baru mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tidak mencari-cari alasan. Padahal hari itu sudah malam. Perjalanan untuk kembali ke Yerusalem cukup jauh. Dan situasinya tidak aman. Tetapi mereka tetap pergi kembali ke Yerusalem dengan semangat yang diperbaharui, dengan hati yang berkobar-kobar itu. Kenapa? Karena hati mereka itu berkobar-kobar. Hati mereka itu sudah disentuh Tuhan. Sudah dijamah dengan firman Tuhan. Sehingga kemudian akhirnya ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus, guru mereka. Hati yang disentuh oleh Tuhan, hati yang berkobar tidak bisa tinggal diam. Bapak, Ibu, Saudara, inilah arti dari bulan ini kita membahas tentang kasut kerelaan memberitakan Injil. Arti dari memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Bukan karena dipaksa, bukan karena kewajiban, tetapi karena hati kita terdorong dari dalam untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Yesus. Dan kedua murid tersebut ketika hati mereka berkobar-kobar, mengalami jamahan Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan yang dijelaskan oleh Yesus, mereka tidak tinggal diam. Tetapi kaki mereka melangkah untuk segera pergi kembali ke Yerusalem, memberitakan, menceritakan Injil, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, yang selanjutnya, kasut kerelaan siap dipakai Tuhan. Kasut kerelaan itu artinya bahwa kita siap dipakai Tuhan. Kasut berbicara tentang kesiapan.
Orang yang memakai kasut, memakai sepatu, dia siap untuk berjalan, siap untuk mungkin berlari, siap untuk pergi, siap untuk melangkah. Dan dua orang murid tersebut dengan hati yang berkobar menunjukkan sikap tersebut. Ketika hati mereka berkobar, akhirnya mereka mengenali bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Maka mereka langsung bangkit, mereka langsung berjalan, mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk bersaksi, menceritakan Yesus sudah bangkit, memberitakan Injil itu. Seringkali kita berkata, wah nanti saja, besok kan masih ada waktu, saya belum siap, besok kalau sudah siap. Tuhan mencari orang yang berkata, Tuhan, aku siap sekarang. Kapan saja Tuhan menyuruh saya untuk memberitakan Injil, kapan saja ada kesempatan kepada orang-orang di sekitar, kita memberitakan Injil. Kasut kerelaan berbicara tentang selalu siap, sedia. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah hati kita masih berkobar-kobar ketika kita mendengar firman Tuhan? Atau biasa saja? Apa kita sudah memakai kasut kerelaan, siap untuk melangkah, memberitakan Injil, bersaksi, menceritakan kasih Tuhan? Kepada siapa kita akan bersaksi? Mulailah dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Dua orang murid berubah bukan karena keadaan, tetapi karena mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka mendengarkan firman yang Yesus jelaskan, membuat hati mereka berkobar dan kaki mereka melangkah. Kiranya kita juga mengalami hal yang sama, biarlah kita memiliki hati yang berkobar untuk melangkah, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepada Engkau. Tuhan, jamah setiap hati kami, kobarkan hati kami, untuk kami terus memiliki semangat, memiliki kerelaan, selalu siap untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kasih yang dari Engkau, memberitakan berita keselamatan, memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Memberkati keluarga GPJ Ilsade Magelang dimanapun mereka berada. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami keluarga GPJ Ilsade Magelang. Sebab besar kesalahan itu, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.